Tagar Institut, Jurnalisme dan Riset. Halo Tagarians, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, apa kabarnya? Senang sekali saya, Kori Olivia, bisa kembali menemani Anda di Tagar TV. Hari ini saya ingin membacakan kisah pilihan redaktur Tagar tentang Nabi Idris alaihissalam yang hidup selama 1000 tahun di dunia. Nabi Idris alaihissalam adalah rasul kedua setelah Nabi Adam. Nama aslinya adalah Henok dan merupakan keturunan ke-6 dari Nabi Adam. Putra dari Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anusi bin Sid bin Adam alaihissalam, yang menjadi keturunan pertama yang diutus menjadi nabi setelah Adam dan Sid. Menurut kitab tafsir, ia hidup 1000 tahun setelah Nabi Adam wafat. Dalam sebuah riwayat, Nabi Idris diberikan kepandaian dalam berbagai disiplin ilmu, serta kemampuan untuk menciptakan alat-alat untuk mempermudah pekerjaan manusia. Disiplin ilmu itu seperti pengenalan tulisan, matematika, dan astronomi. Pernah terjadi sebuah azab dari Allah berupa kemarau berkepanjangan karena manusia melupakannya. Nabi Idris kemudian berdoa memohon untuk dihentikannya hukuman tersebut. Maka Allah mengabulkan dengan menurunkan hujan. Nabi Idris diperkirakan bermukim di Mesir, di mana ia berdakwah untuk menegakkan agama Allah, mengajarkan tauhid dan beribadah menyembah Allah, serta memberi beberapa pedoman hidup bagi pengikutnya, supaya selamat dari siksa dunia dan akhirat. Nabi Idris merupakan nabi yang memiliki kebiasaan beribadah dengan amalan yang sukar digambarkan. Sehingga pada sebuah kisah, malaikat Israel sangat rindu berjumpa dengannya. Kemudian malaikat tersebut memohon kepada Allah agar diizinkan untuk pergi menemui Nabi Idris. Maka setelah bertemu dengan Nabi Idris, malaikat tersebut memberi salam dan kemudian duduk dan berbincang-bincang. Nabi Idris mempunyai kebiasaan berpuasa sepanjang masa. Ketika waktu berbuka telah tiba, maka datanglah malaikat dari surga membawa makanan untuk Nabi Idris, lalu ia pun menikmati makanan tersebut. Kemudian Nabi Idris berkata kepada malaikat maut, "Wahai Tuan, marilah kita nikmati makanan ini bersama-sama." Tapi malaikat itu menolaknya. Nabi Idris terus melanjutkan ibadahnya, sedangkan malaikat Israel itu dengan setia menunggu sampai matahari terbit. Nabi Idris merasa heran melihat sikap malaikat itu. Kemudian ia berkata, "Wahai Tuan, maukah Tuan bersiar-siar bersama saya untuk melihat keindahan alam sekitar?" Malaikat Israel menjawab, "Baiklah, wahai Nabi Allah Idris." Kemudian keduanya berjalan-jalan melihat alam sekitar dengan berbagai jenis tumbuh-tumbuhan hidup di situ. Akhirnya, ketika mereka sampai pada suatu kebun, malaikat Israel berkata kepada Nabi Idris, "Wahai Idris, adakah Tuan izinkan saya untuk mengambil ini untuk saya makan?" Nabi Idris pun menjawab, "Subhanallah, mengapa malam tadi Tuan tidak mau memakan makanan yang halal, sedangkan sekarang Tuan mau memakan yang haram?" Kemudian malaikat maut dan Nabi Idris meneruskan perjalanan mereka. Tidak terasa, mereka sudah berjalan selama 4 hari. Selama mereka bersahabat, Nabi Idris menemui beberapa keanehan pada diri temannya itu. Segala tindak tanduknya berbeda dengan sifat-sifat manusia biasa. Akhirnya Nabi Idris penasaran, siapakah kawannya itu, dan ia pun bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah saya tahu siapakah Tuan yang sebenarnya?" Malaikat Israel pun menjawab, "Saya adalah malaikat maut." Nabi Idris kembali bertanya, "Tuankah yang bertugas mencabut semua nyawa makhluk?" Kata malaikat Israel, "Benar, Idris." Lalu Nabi Idris kembali bertanya, "Sedangkan Tuan bersama saya selama 4 hari, adakah Tuan juga telah mencabut nyawa-nyawa makhluk?" Malaikat Israel menjawabnya seperti ini, "Wahai Idris, selama 4 hari ini banyak sekali nyawa yang telah saya cabut. Roh makhluk-makhluk itu bagaikan hidangan di hadapanku. Aku ambil mereka bagaikan seseorang sedang menyuap-nyuap makanan." Kemudian Nabi Idris bertanya lagi, "Wahai malaikat, apakah tujuan Tuan datang? Apakah untuk ziarah
atau untuk mencabut nyawaku?" Kata malaikat Israel, "Saya datang untuk menziarahimu dan Allah telah mengizinkan niatku itu." Nabi Idris pun membuat permintaan, "Wahai malaikat maut, kabulkanlah satu permintaanku kepadamu, yaitu agar Tuhan mencabut nyawaku. Kemudian Tuhan mohonkan kepada Allah agar Allah menghidupkan saya kembali, supaya aku dapat menyembah Allah setelah aku merasakan dahsyatnya sakratul maut itu." Dan malaikat Israel menjawab, "Sesungguhnya saya tidaklah mencabut nyawa seseorang pun, melainkan hanya dengan keizinan Allah." Lalu Allah mewahyukan kepada Israel agar ia mencabut nyawa Idris. Maka dicabutlah nyawa Idris saat itu juga, dan Nabi Idris pun merasakan kematian ketika itu. Pada waktu malaikat maut melihat kematian Nabi Idris, maka menangislah ia karena kasihan. Israel kemudian bermohon kepada Allah supaya Allah menghidupkan kembali sahabatnya itu. Allah mengabulkan permohonannya, dan Nabi Idris pun dihidupkan kembali. Setelah hidup, Nabi Idris menangis sejadi-jadinya. Dia tidak bisa membayangkan kalau manusia-manusia lain mengalami sakratul maut dengan kedahsyatan yang sama. Nabi Idris tidak tega jika ada umatnya yang sengsara di ujung hidup dan mati. Sejak saat itu, Nabi Idris makin giat mengajak umatnya untuk senantiasa berbuat kebaikan dan jujur untuk hal-hal kebenaran. Selanjutnya, Nabi Idris kembali mengajukan permintaan yang unik kepada Israel. "Bisakah engkau membawa saya melihat surga dan neraka, wahai malaikat Israel?" Israel menjawab, "Wahai Nabi Allah, lagi-lagi permintaan darimu sungguh aneh. Mengapa engkau meminta hal itu? Bahkan para malaikat pun takut melihat neraka, wahai Nabi Allah." Nabi Idris menjawab, "Terus terang, saya takut sekali dengan azab Allah. Tapi mudah-mudahan iman saya menjadi tebal setelah melihatnya." Kemudian malaikat Israel meminta izin kepada Allah dan mendapatkan restu. Keduanya pun pergi untuk melihat neraka. Namun ketika hampir mendekati neraka, Nabi Idris langsung pingsan karena melihat malaikat penjaga neraka merupakan sosok yang sangat menakutkan, tengah menyeret dan menyiksa manusia-manusia yang durhaka kepada Allah semasa hidupnya. Nabi Idris tidak sanggup menyaksikan berbagai siksaan yang sangat mengerikan itu. Tidak ada pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan dengan neraka. Api berkobar dahsyat, bunyi ngeburuh menakutkan, dan hal-hal mengerikan lainnya. Nabi Idris meninggalkan neraka dengan tubuh yang lemas. Tidak berhenti di situ, Idris kemudian meminta ke Israel untuk diantarkan melihat surga. Namun malaikat menjawab, tidak dapat membawa Idris masuk ke dalam surga tanpa perintah Allah. Lalu Allah memerintahkan kepada malaikat maut supaya ia membawa Nabi Idris masuk ke dalam surga. Reaksi Nabi Idris pun sama, nyaris pingsan karena takjub dengan pesona dan keindahan semua yang ada di surga. Nabi Idris dapat melihat segala macam kenikmatan yang disediakan Allah untuk para kekasihnya. Kemudian Nabi Idris meminta kepada malaikat Israel, "Wahai saudaraku malaikat maut, saya telah merasakan pahitnya maut dan telah melihat dahsyatnya api neraka. Maka maukah Tuhan memohonkan kepada Allah untukku agar Allah mengizinkan aku memasuki surga untuk dapat meminum airnya, untuk menghilangkan kesakitan mati dan dahsyatnya api neraka?" Maka Israel pun bermohon kepada Allah dan diberi izin kepadanya untuk memasuki surga dan kemudian harus keluar lagi. Nabi Idris pun masuk ke dalam surga. Ia meletakkan kasutnya di bawah salah satu pohon surga. Lalu setelah keluar dari surga, Nabi Idris berkata kepada malaikat Israel, "Wahai malaikat maut, aku telah meninggalkan kasutku di dalam surga." Malaikat Israel pun menjawab, "Masuklah ke dalam surga dan ambil kasut Tuhan." Maka masuklah Idris. Namun ia tidak keluar lagi, sehingga malaikat maut memanggilnya, "Ya Idris, keluarlah." Dan Nabi Idris menjawab, "Tidak, wahai malaikat maut, karena Allah telah berfirman, setiap yang berjiwa akan merasakan mati." Tagarians, demikian kisah pilihan redaktur Tagar hari ini tentang Nabi Idris alaihissalam. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.